Jadi guys, korbannya ini diikat. Setelah diikat, habis itu dibuka celananya. Udah dibuka celananya, dipegang loloknya, pegang penisnya atau lolonya. Udah dipegang penisnya guys, dipotong setengah bagian penisnya. Bayangkan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Channelnya Mr. Abu. Oke guys, langsung aja. Ini dia pembahasanku tentang 7 kasus pembunuhan tersadis versi Mr. Abu. Oke guys, yang pertama ada Leonarda Cianciulli. Jadi julukannya adalah soap maker atau pembuat sabun. Nah guys, Leonarda Cianciulli ini melakukan pembunuhan dengan alasan untuk melindungi anaknya. Jadi guys, pada masa itu anaknya akan direkrut oleh militer Italia untuk mengikuti Perang Dunia Kedua. Nah guys, si Leonarda Cianciulli ini berkeyakinan bahwa agar hal tersebut tidak terjadi, dia harus mengorbankan nyawa-nyawa manusia atau melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan anaknya agar tidak direkrut menjadi anggota militer. Jadi guys, korbannya ini berjumlah 3 orang dan kesemuanya berjenis kelamin wanita. Nah guys, kronologis kejadiannya seperti ini. Jadi calon korbannya ini pertama diajak ke rumahnya, kemudian diajak minum-minum. Udah kemudian teler si korbannya ini, ya udahlah, dimulailah aksi dia. Udah teler korbannya guys, kemudian diambilnya kapak, udah diambil kapak, dibunuh. Udah dibunuh, nggak di situ aja, dicincang-cincang dagingnya. Nah, udah dagingnya itu guys, kemudian dijadikan salah satu bahan untuk pembuatan sabun dan kue. Bayangkan, nggak ada otaknya memang ya kan. Udah guys, sudah jadi kue, kemudian kuenya ini dibagikan ke kerabat dekatnya, istilahnya kayak tetangga-tetangga gitulah ya kan. Mana lah rasanya ya kan, nggak ada otaknya memang si wanita ini. Oke guys, yang kedua ada si Bernard Hanwijk. Julukannya adalah Barry the Bear dan dia merupakan seorang pembunuh bayaran. Nah guys, dia ini sangat menikmati pekerjaannya guys. Jadi jumlah korbannya atau jumlah kasusnya adalah sebanyak 300 kasus. Namun guys, yang kerennya dia, dari 300 kasus itu hanya satu yang berhasil dicium oleh polisi. Dan gara-gara satu kasus itulah dia kemudian masuk ke dalam penjara. Jadi guys, salah satu cara dia membunuh korban-korbannya itu adalah dengan cara diambilnya lah pecahan-pecahan kaca ya kan. Udah diambil pecahan kaca, dimasukkan ke dalam mulut korbannya. Setelah pecahan kaca dimasukkan ke dalam mulutnya guys, kemudian korbannya ini guys disiksa, dipukul sama dia sampai pecahan kacanya ini menembus ke segala penjuru, menembus ke pipi, menembus kemana yang bisa ditembus lah ya kan guys. Nah guys, untuk tarif kerjanya ini, jadi si Bernard mematok harga di antara 30 sampai dengan 50 juta per satu korbannya guys semua. Oke guys, yang ketiga ada Siswanto yang berasal dari Indonesia. Jadi guys, Siswanto ini julukannya adalah robot gede. Nah, Siswanto ini guys, dia adalah seorang pedofilia dan telah membunuh sebanyak 12 anak-anak. Pertama guys, sebelum dibunuh, korbannya ini disodomi. Udah disodomi, habis itu perutnya dibelah. Udah perutnya dibelah, habis itu darahnya diminum. Udah darahnya diminum, kemudian korbannya dimutilasi. Dan yang paling gilanya guys, kadang-kadang dia mengambil beberapa bagian tubuh korbannya untuk dijadikan kenang-kenangan. Nih, gak itu aja guys, korbannya ini dimutilasi sama dia dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian bagian-bagian yang udah dimutilasi itu dibuang secara terpisah. Hal ini dilakukan guys untuk menghilangkan bukti. Nah guys, dia mengaku pada polisi bahwa dia itu nggak sadar kalau dia lagi bunuh. Dalam bayangan dia yang dibunuh itu bukan manusia tapi anak ayam. Anak ayam kepala kau ya kan. Kau di sini gorok dan sama-sama tahu kayak mana rasanya. Nah guys, kemudian si Siswanto atau si robot gede ini dijatuhi hukuman mati. Tapi guys, sebelum sempat dia dieksekusi mati, kemudian dia kena serangan jantung dan tewas. Jantung bapak, obat bapak. Gak adil kali rasanya ya kan.
Maunya biarlah dia dijatuhi hukuman mati, biar dia tahu rasanya. Tapi kalau dihukum mati pun paling ditembak, digantung, atau disengat kursi listrik ya. Maunya diiris sikit-sikit kulitnya itu biar tahu dia kayak mana rasa sakitnya waktu dia ngebunuh orang. Yang keempat wah guys, ada si Albert Fish. Wah guys, si Albert Fish ini banyak dia julukannya. Yang pertama manusia abu-abu, yang kedua manusia serigala dari Wysteria, kemudian vampir Brooklyn, Moon Maniac, dan yang terakhir adalah dijuluki sebagai The Bogeyman. Kebanyakan korban si Albert Fish ini adalah anak-anak yang cacat atau anak-anak remaja yang kemudian diiming-imingin sama dia dengan berbagai macam iming-imingan. Jadi wah guys, total korban si Albert Fish ini adalah sebanyak 100 anak laki-laki berusia remaja, yaitu kayak gue bilang tadi, kebanyakan di antara mereka itu adalah cacat. Cara pembunuhan tersadis yang pernah dia lakukan wah guys, jadi dia setelah ditangkap sama polisi diceritalah semua kronologis kejadian, dideskripsikan sedetail mungkin wah guys sama dia. Jadi wah guys, korbannya ini diikat, setelah diikat habis itu dibuka celananya, udah dibuka celananya, dipegang lolonya, pegang penisnya atau lolonya, udah dipegang penisnya wah guys, dipotong setengah bagian penisnya, bayangkan wah guys. Udah dipotong penisnya wah guys, udah dipotong penisnya, dipukul korbannya dengan sangat keras, kemudian dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Mulutnya ini wah guys, disayat sama dia wah guys, disayat sampai dekat ke telinga. Udah habis itu matanya dicongkel satu-satu sama dia sampai korbannya ini meninggal. Udah gitu wah guys, sudah mati korbannya, diambilnya pisau, dibelah perutnya wah guys, sudah dibelah perutnya, udah tenganga, diminum darahnya dari perutnya itu langsung, macam binatangnya kan. Kemudian wah guys, diambilnya bagian-bagian dagingnya atau yang menurut dia enak, diambil habis itu dimasak sama kentang, sama wortel, sama seledri, sama lada, sama bawang. Udah itu dikasihnya garam sama dia wah guys, biar berasa sedikit katanya. Yang lebih parahnya wah guys, dia menceritakan lagi sama polisi kayak mana caranya memasak daging manusia panggang yang sangat enak. Biadab kali memang, gak ada otaknya. Cobalah kalian pikir wah guys, udah dia membunuh, dijelaskan secara deskripsi, nggak ada rasa bersalah. Aku rasa sakit jiwa ini manusia ini. Nah guys, dia juga mengalami halusinasi pendengaran. Jadi wah guys, menurut pengakuan dia, semua aksi yang dilakukannya ini berdasarkan arahan dari Tuhannya. Udah selesai dengan pekerjaannya wah guys, untuk menambah fantasinya, kemudian dia mengambil jarum, kemudian jarumnya itu dicolok di bagian perut sama di bagian pangkal pahanya wah guys. Jadi wah guys, setelah di X-ray kelihatan bahwa ada 29 jarum yang dia masukkan dan berada di antara bagian perut dan pangkal pahanya. Gak sampai itu aja wah guys, ada lagi. Kemudian wah guys, dia menyambuk bagian tubuhnya di mana mata cambukannya itu berbentuk seperti ujung kuku. Selain itu wah guys, kemudian dia memasukkan wol ke dalam pantatnya, kemudian dibakar wolnya itu. Aku apalah ya kan, gila aku rasa. Cobalah kalian bayangkan, diambilnya wol, udah diambilnya wol, dimasukin ke dalam pantatnya, udah dimasukin ke dalam pantatnya, dibakarnya wolnya itu supaya apa? Supaya masak pantatnya. Kemudian wah guys, jadi ditangkap pada tahun 1934 dan dijatuhi hukuman mati, di mana hukumannya itu adalah hukuman kursi listrik. Nggak adil sama sekali. Aku nggak setuju dia dikasih hukuman mati sengatan listrik. Bagusnya itu wah guys, diambil besi panas, colok dari pantatnya, dikeluarkan dari mulutnya, besok dipanggang dia macam kambing guling, biar dia tersiksa waktu dia kena api gitu, biar dia meronta-ronta ya kan wah guys. Oke wah guys, yang kelima ada Miyuki Ishikawa, berasal dari Jepang. Julukan dia ini wah guys adalah bidan neraka. Wah guys, dia bekerja sebagai bidan dan kepala bagian rumah sakit di Kotobuki. Di tempat dia kerja ini ada banyak pasangan dari keluarga miskin yang melahirkan anak. Jadi wah guys, pasangan-pasangan miskin ini jangankan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja orang ini nggak sanggup. Jadi wah guys, berdasarkan hal tersebut, kemudian dia mempunyai sebuah ide di mana kematian adalah jalan terbaik bagi bayi-bayi yang berasal dari keluarga miskin tersebut. Kurang lebih wah guys, ada 103 bayi yang dibunuh oleh si Miyuki Ishikawa ini. Adapun cara dia membunuh adalah dengan tidak memberikan makanan kepada bayi-bayi tersebut, atau bayi-bayi itu dibiarkan mati kelaparan sama dia wah guys.
Cobalah kalian bayangkan bayi yang masih kecil yang seharusnya disapih, dipapah ya kan, gak ada, dikasih makan sama dia kelaparan, meninggal, dibuang. Cobalah kalian bayangkan, gak ada otak manusia kayak gini loh guys ya kan. Dia kemudian menjadikan hal tersebut sebagai ladang rupiahnya. Jadi setiap ada pasangan suami istri yang mau melahirkan, selalu dia yakinkan daripada nanti lahir anakmu hidup menderita, lebih bagus kau bunuh aja, dibilang sama dia kayak gitu kan. Selain itu dibilang juga sama dia, kalau misalkan anaknya lahir, kau kan miskin ini, kalau anakmu lahir nggak sanggup nanti kau kasih makan, nggak sanggup nanti kau pelihara, nggak sanggup nanti kalian menghidupinya. Jadi daripada itu lebih bagus kalian aborsi aja, kalian bunuh aja. Ya udahlah, kebanyakan dari orang tua kemudian setuju dengan hal tersebut. Nah guys, kemudian dia dan suaminya ditangkap pada tahun 1948. Dah di dalam persidangan guys, dia membela diri dan mengatakan bahwa sebenarnya bukan dia yang bunuh secara nggak langsung, yang ngebunuh itu adalah orang tua dari bayi-bayi tersebut. Nah berdasarkan hal tersebut guys, pertama kali dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Setelah naik banding, kemudian hukumannya diringankan menjadi setengahnya, yaitu 4 tahun penjara. Bayangkanlah, dia ngebunuh bayi lebih dari 100 tapi hukumannya cuma 4 tahun. Menurut kalian cocok nggak itu guys? Kalau aku pribadi sih nggak cocok. Bagusnya dia itu dihukum mati sekalian, biar tahu dia. Kemudian cara dia dihukum mati seperti si Albert Fish menghabisi korban-korbannya. Itu diambil satu-satu bagian tubuhnya ya kan guys. Dipotong telinganya, dipotong hidungnya, disobek bibirnya, dicongkel matanya, biar tahu rasa dia. Nah guys, berdasarkan kasus Miyuki Ishikawa ini, kemudian pemerintah Jepang melegalkan aborsi dengan alasan ekonomi. Oke guys, nomor 6 ada Ed Gein. Nama lengkapnya adalah Ed Theodore Gein, tapi guys dia terkenal dengan nama Ed Gein. Nah guys, dia ini terobsesi dengan ibunya yang sudah meninggal. Jadi semasa masih hidup guys, dia dan abangnya didoktrin sama ibunya ini bahwa guys, di dunia ini semua wanita itu jahat, hanya ibunya lah yang sangat baik. Nah guys, kasus pembunuhan dia ini nggak banyak, cuma 2 guys. Tapi guys, dia ini suka nyolongin mayat. Nah, jika pada hari itu ada orang meninggal ya, kebanyakan sih korbannya itu wanita. Dah, jika ada orang yang meninggal, kemudian malamnya curilah sama dia itu mayatnya guysku semua. Udah dicuri mayat-mayat itu guys, kemudian mayat ini diolah sama dia jadi bahan kerajinan tangan. Oh my god, nggak ada otaknya, biadab kali memang ya kan, orang mati diambil dijadikan bahan kerajinan tangan sama dia. Nah guys, kulit mayat itu kemudian diambil, dijadikan baju rompi, dijadikan baju hangat, dan dijadikan sarung tangan. Tengkorak mayatnya guys diambil dan dijadikan sebagai tempat pembuangan abu rokok dan gelas. Ada lagi guys, kemudian guys, puting payudara diambil sama dia dijadikan sebagai hiasan di tali pinggang guys, semua. Gila kali, seram kali ya. Yang paling gak masuk akal guys, kotoran mayatnya itu diambil sama dia dijadikan masker. Aku cium lah itu bau-bau ya kan, bau-bau aromaterapi. Habis itu guys, tudung lampu dari kulit manusia, kemudian ada kursi dari kulit manusia. Habis itu guys, tulang-tulangan mayat itu diambil sama dia dijadikan gagang sendok. Dah, habis itu lidah mayat diambil sama dia dijadikan hiasan kalung. Dan guys, bibirnya ini dipotong sama dia dan dijadikan hiasan gorden. Nah guys, di akhir kisah Ed Gein kemudian ditangkap, tapi dia tidak dijatuhi hukuman, melainkan dia dianggap tidak waras dan seumur hidupnya harus dihabiskan di rumah sakit jiwa. Nah guys, yang terakhir ada si Erin Cafe. Jadi dia ini merupakan remaja 17 tahun. Dia mempunyai seorang pacar yang bernama James Wilkinson. Jadi si Erin Cafe ini pertama dia ingin berkencan sama pacarnya, sama orang tuanya nggak diizinkan. You are a kid. You don't know what you believe in. I'm leaving. Iyalah, masih kecil ya kan. Pacarnya itu kalau nggak salah aku lebih dewasa dibandingkan dia guys. Udah gak diizinkan, kemudian dia bilang sama pacarnya, kemudian tahap apa, habis itu tercetuslah ide orang ini kawin lari, sampai dengan membunuh semua keluarga si Erin Cafe ini. Udah di lorang nih, kemudian kejadiannya berlangsung pada Maret 2008, dimana pacarnya si Erin Cafe ini guys datang ke rumahnya bersama kawannya yang bernama Wade. Kemudian sampai di rumahnya, ya udahlah diobrak-abrik lah rumahnya, ditembak mamanya.
Udah mati mamanya. Habis itu ditembak bapaknya, tapi bapaknya sempat selamat dan berhasil melarikan diri. Nah Pak guys, si Erin Cafe ini memiliki 2 orang saudara, yaitu Matthews dan Tyler. Dah, si Matthews ini ditembak di kepalanya, udah mati. Kemudian Pak guys, si Tyler dibunuh dengan cara ditusuk secara bergantian oleh pacarnya si Erin dan kawannya pacarnya si Erin, yaitu si Wade. Ditusuk secara bergantian, ditusuk-tusuk sampai meninggal. Nah setelah itu Pak guys, rumahnya kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak mereka atau untuk menghilangkan barang bukti. Tapi Wah guys, karena Ehen tadi kan berhasil kabur kan, udah berhasil kabur ke tetangganya, dikasih tahu sama tetangganya, diteleponlah 911, udah habis ditangkap lah orang ini Wah guys, semua. Oke Wah guys, itulah pembahasan kali ini mengenai 7 kasus pembunuhan tersadis versi Mr. Abu. Nah Wah guys, menurut kalian kasus pembunuhan mana yang paling mengerikan, paling ekstrim? Coba kalian komenkan dulu di bawah Wah guys ya. Seperti biasa Wah guys, jika kalian menyukai videoku silahkan klik tombol like. Jika kalian tidak menyukai videoku tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian Wah guys, jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah sini. Kalian klik tombol subscribe, kemudian kalian nyalakan lonceng notifikasinya Wah guys, supaya kalian tahu Wah guys kalau aku mengupload video terbaruku. Oke Wah guys, sampai di sini dulu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.